kan wa ma khalaqtul jinna wal insa wa ma khalaqtulan orang dadekake ingsun al jinna ing jin wal insa lan menungso illa liya'buduni ya illa liya'buduni ya kecuali agar atau untuk supaya beribadah jin dan manusia ini menyembah ni ing ingsun. Nah ini ya mutakallimnya hilang ya. Jadi ini ada yaknya di bawahnya sebenarnya. Maka illa liya'budu ni itu maksudnya. Nah, ini yaknya dihilangkan jadi illa liya'budun ya. Nah, ayat ini sudah menjelaskan apa tujuan penciptaan jin dan manusia adalah apa? Untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana awal saya jelaskan, ya tentu ibadah itu ada dua, ibadah yang hubungannya langsung kepada Allah seperti apa ini sholat, puasa dan sebagainya. Ada yang ibadah yang terkait ya, tetap tujuannya kepada Allah tapi terkait dengan maslahatul ummah, maslahatul dunia ya. Contohnya apa? Ya seperti tadi ilmu muamalah, transaksi dan seterusnya itu tujuannya ibadah. Kalau tidak diniati ibadah ya tidak dapat apa-apa, hanya capek aja. Okay. Wa kafa bihadil ayat dalilan ala syarafil ibadah, dan ayat ini sudah cukup untuk apa? Untuk menunjukkan betapa mulianya ibadah. Waluzumil iqbal 'alaiha. Waluzumil iqbal lan netepi madhep 'alaiha ing atase ibadah. Dan ayat ini sudah menjadi dalil yang kuat betapa mulianya ibadah ya. Kemudian yang kedua dalil juga untuk selalu memfokuskan perhatian kita kepada ibadah ya. Nah, seperti tadi bukan berarti kemudian di atas sajadah terus selama 24 jam atau di masjid terus, tidak. Artinya apa? Semua yang kita jalankan ini dalam apa? Dalam mengkhilafai, dalam memimpin dunia ini sesuai dengan profesi kita masing-masing, itu semua didasari niat ibadah atau mengabdi kepada Allah. Nah, ini ayat itu sudah cukup, Pak. Nah, maka dilanjutkan oleh Imam Ghazali, fa'adhim bi amraini huma al-maqsudu min khalqid daraini ya. Maka alangkah agungnya dua perkara ini, yaitu tadi ilmu dan ibadah. Karena apa? Dua perkara ini adalah tujuan dari penciptaan min khalqid daraini, penciptaan langit penciptaan dunia dan akhirat. Fa haqqa lil abdi alla yastaghilla illa bima. Maka sepatutnya untuk seorang hamba atau manusia ya Allah yastaghilla illa bima, tidak mempunyai kesibukan lain kecuali untuk tujuan ilmu dan ibadah. Loh, kalau begitu Pak Kiai, berarti kita enggak usah cari uang. Oh ya, tidak seperti itu. Ilmu butuh uang. Penyelenggaraan sebuah pendidikan butuh materi. Ya contoh malam ini nggak mungkin Anda bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan kalau Anda nggak punya HP. Nah, HP pun Anda harus pakai HP yang Android, ya, atau IndiHome, TV IndiHome yang pakai WiFi. Nah, ketika Anda punya HP Android, Anda harus punya kuota. HP-nya juga bayar, beli pakai uang, ya, kemudian kuotanya juga pakai uang. Artinya untuk sarana belajar mengajar seperti itu ya butuh uang. Ya sama juga saya yang mengaji. Saya nggak mungkin bisa Anda dengarkan kalau nggak ada yang nyoteng, kalau nggak ada
kuota untuk nanti mengunggah video saya ini. Nah, tapi tadi uang yang dicari dengan tujuan untuk ibadah halal kemaslahatan seperti ini, maka itu juga ibadah. Ya. Jadi bukan berarti tadi ibadah harus di atas sajadah, di masjid melulu, enggak seperti itu. Ya, karena dalam proses penyelenggaraan ilmu seperti ini pun membutuhkan materi agar apa? Niat kita bisa terlaksana. Nah, belum lagi kalau pengajian-pengajian yang sifatnya umum ya. Ini kan karena kita sedang kena dampak COVID-19 ya. Sehingga kita bulan Ramadan ini kita isi dengan cara online seperti ini salah satunya. Nah, biasanya kumpul banyak orang. Nah, banyak orang berarti kan butuh tempat yang layak untuk mengaji, butuh sarana, butuh sound system, butuh bangunan dan seterusnya. Nah, itu untuk kebutuhan ilmu. Sama juga tadi berniaga, bermuamalah bisa bernilai ibadah kalau sesuai dengan juklak juknisnya. Nah, juklak juknisnya ini apa? Ilmu. Bagaimana jual beli kita ini halal, kemudian menghasilkan uang yang halal. Untuk apa tujuannya? Untuk ibadah. Salah satunya untuk menafkahi keluarga, kemudian juga untuk membantu sarana perjuangan termasuk taklim wa ta'alum. Ya. Maka di sini disebutkan Allah yastaghilla illa bihima wa la yut'ibu illa lahuma, dan tidak menyibukkan diri bersusah payah kecuali untuk tujuan ilmu dan ibadah. Ya. Oh enggak, saya kerja ini tujuan saya untuk apa? Saya mau pamer bikin rumah besar. Loh, ini kan berarti bukan untuk ibadah. Nah, padahal kan prakteknya sama. Kalau dia niati untuk ibadah, subhanallah, itu pahala semua. Capeknya hilang, dapat pahala. Sedikit lagi ya. Wala yangduru illa fima, dan tidak melihat apapun, menilai apapun kecuali dari sudut pandang ilmu dan ibadah. Wa'lam anna ma siwahuma minal umuri batilun la khairu fihi wa lahwun la hasilalah. Ya. Maka ketahuilah, berwasiro annama siwahuma saktemne perkara siwahuma kang sak liyane ilmu lan ibadah bayane minal umuri nyatane saking pira-pira perkara iku batil. Ya. Jadi apapun yang ada di dunia ini selain untuk tujuan ilmu dan ibadah maka batal, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, contoh tadi, Anda bekerja, Anda mencari nafkah, kalau tidak diniati ibadah, hilang semua sudah. Capek saja. Tapi kalau Anda niati ibadah, maka itu pahala. Capek Anda diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza alimta dzalika fa'lam annal ilma asraful jauharaini wa afdaluhuma. Ya. Maka setelah tadi kelewat la khaira fihi wa lahwun la hasilalah, ya. Jadi selain tujuan ilmu dan ibadah maka la khaira fihi, tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Walahwun, dan itu hanya main-main karena tidak dapat apa-apa, ya. La hasilalah, yang tidak ada hasil atau manfaatnya sama sekali. Maka menurut Imam Ghazali, fa idza alimta dzalik, ketika kamu tahu semua itu, ya, fa'lam annal ilma asraful jauharaini wa afdaluhuma. Maka ilmu yang paling utama, paling baik daripada dua permata tadi, ya, ilmu dan ibadah, yang lebih baik, yang paling baik, paling utama adalah ilmu. Lebih utama ilmu daripada ibadah. Wa afdaluhuma, dan lebih utama, ya, lebih utama ilmu daripada dua permata tadi
yaitu ibadah. Ya. Sementara cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan memang ciri khas kitab-kitabnya Imam Ghazali ya seperti ini. Nah, beliau kalau cerita apa-apa itu penuh dengan simbol, kemudian juga luas sekali wawasannya. Itulah kitab Imam Ghazali. Kebetulan kitab Minhajul Abidin ini adalah kitab terakhir yang ditulis oleh beliau, karya beliau yang terakhir. Dan meskipun kitab ini kecil, tapi ini luar biasa karena isinya suluk bagaimana kita meniti jalan menuju kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya bulan Ramadan, barokahnya ilmu, barokahnya Imam Ghazali sebagai muallif hadzal kitab, sebagai penyusun kitab ini. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah tetap meniti di jalan para salafun saleh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.